akan digunakan. Ya, kemudian ibunya sudah datang, bagaimana ibu? Sudah pipis dan juga membersihkan? Sudah? Sudah. Kemudian baik ibu, monggo saya bantu untuk naik ke atas bed. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan panggul. Cuci tangan dulu. Baik ibu, saya permisi akan melakukan pemeriksaan panggul terlebih dahulu. Bila mana nanti saya tekan, kalau ibu merasakan nyeri silahkan bilang ya bu ya. Kita periksa mana saja? Aneksa tangan, aneksa kiri, dan suprapubis. Bu, saya tekan sakit tidak ibu? Tidak. Saya tekan ya bu ya. Kemudian saya tekan lagi, ibunya tidak kesakitan. Oke, kemudian ibu, baik, sekarang saya akan memeriksa bagian alat kelaminnya. Nanti ibu kakinya ditekuk ya bu ya. Kita pasang dulu alas bokongnya. Permisi ibu, diangkat bokongnya. Nah, ibu saya bantu untuk membuka pakaian bagian bawah, kemudian ibunya ditutupin ya. Tekuk ya bu kakinya ya. Kemudian kita apa yang kita lakukan? Inspeksi. Kita melihat apakah adanya tanda-tanda peradangan ya, atau penyakit menular seksual seperti kondiloma thalatta, kondiloma acuminata, vulvitis, vaginitis, dan juga polpitis ya. Kemudian memakai sarung betadine enggak? Lakukan betadine ya. Kemudian kita memakai sarung tangan. Kemudian bu, permisi akan saya lakukan penekanan ya bu ya di bagian alat kelaminnya. Bila mana ibu merasakan nyeri silahkan bilang. Kemudian kita menekan untuk mengetahui apakah ada pembekakan di kelenjar skin dan juga Bartholin. Gimana ibu, apa yang dirasakan, sakit atau tidak ibu? Tidak ada. Kemudian setelah kita menginspeksi dan mempalpasi, kita akan melihat bagian dalam lampu sorotnya mbak. Nah, harusnya lampu sorotnya kita siapkan sebelum kita pakai sarung tangan ya. Nah, lampu sorotnya harusnya lampu sorotnya di sini. Spekulum. Posisi bidannya harusnya di depan sini ya. Misalnya saya di sini, berarti nanti posisinya saya kayak gini. Ya, jadi posisinya si bidannya ada di depannya untuk memudahkan si bidannya ya. Tangan kiri membuka. Ya, buka. Permisi ibu, saya akan memasukkan alat, sedikit tidak nyaman. Silakan tarik nafas panjang ibu. Nah, kita buka. Kemudian kita menginspeksi bagian dalamnya, apakah ada tanda-tanda peradangan, ya, apakah ada kemerahan, lendir berlebih di dalam situ, ya. Bila mana tidak ada, kita tutup. Ibu tarik nafas panjang. Kemudian ditaruh. Bu, saya sekarang akan melaksanakan pemeriksaan dalam. Tarik nafas ya bu ya, saya akan memasukkan jari saya. Ya. Masukkan, kita jepit porsionya apakah bergerak bebas, kemudian menentukan apakah antefleksi ataupun retrofleksi ya, kita mengikuti yang namanya uterusnya si ibu. Kemudian kita juga raba dindingnya apakah ada penebalan atau tidak, kita melihat apakah ada tanda-tanda kehamilan atau tidak di situ ya. Bila mana sudah, kita keluarkan. Bu, tarik nafas panjang, saya akan mengeluarkan jari saya. Nah, selesai. Kita buka sarung tangan. Nah,
Ibu, saya sudah melaksanakan pemeriksaan tadi, dari pemeriksaan panggul sampai juga pemeriksaan dalam. Tidak didapatkan keadaan yang mengarah ke peradangan maupun tumor maupun juga kanker, dan ibu bisa dipasang IUD. Baik ibu, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, kemudian kita mempersiapkan pemeriksaan. Nah, ini sudah rusak ini. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita bilang ke ibunya, Bu, nanti saya akan memasukkan yang namanya T ini ke dalam rahim ibu ini yang dinamakan IUD-nya. Nanti akan sedikit kurang nyaman. Kemudian nanti setelah saya melakukan pemasangan, biasanya efek sampingnya itu akan ada perdarahan berlebih, haid memanjang, ya ibu ya. Saya akan mempersiapkan dulu, kemudian kita buka sedikit, kemudian kita taruh di tempat yang datar. Ya, kita buka, kemudian kita akan memasukkan lengan IUD-nya ke dalam tabung. Ya, kita agak dorong dalam, dorong keluar ya. Kemudian kita tahan bagian lengannya, kemudian kita dorong dengan pendorong. Nah, kita minta bantuan, kemudian kita tekuk lengannya, kemudian kita masukkan. Nah, kemudian kita bentuk horizontal seperti ini. Kemudian kita masukkan pendorongnya. Ini kan ada atasnya ya Mbak ya, di sini terlihat. Kita masukkan. Nah, sudah. Setelah itu sudah selesai, kita siapkan, kemudian kita akan melakukan tindakan pemasangan. Ya, kemudian kita akan memakai sarung tangan kedua. Ya, kita akan memasukkan apa? Spekulum. Bu, permisi ya Bu ya. Sedikit kurang nyaman, saya pasang. Kemudian kita berkunci, kemudian kita bersihkan. Pakai betadine yang sudah dimasukkan ke dalam kom. Kita bersihkan 2-3 kali. Setelah kita bersihkan, kita jepit pakai tenakulum. Di jam berapa? 11. Jam 11. Jam 11. Kemudian kita akan mengukur kedalaman dari sonde. Karena tadi antofleksi berarti posisinya menghadap ke atas. Nah, sampai ada tahanan ya. Sampai ada tahanan, kemudian sampai maju kayak gini. Kemudian kita ambil dengan no touch. Jadi diusahakan tidak menyentuh yang lain. Kemudian kita ukur ya, kita ukur di sini misalnya kedalamannya 6. Nah, ini sudah pas 6. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan IUD-nya ya. Kita masukkan horizontal kayak gini. Nah, sampai ada tahanan. Kemudian dimasukkan jari telunjuknya ya, withdrawal, jari telunjuknya memasukkan ke bolongannya si pendorong. Nah, ini
tabungnya kita tarik. Ya, kita tarik. Kemudian kita bantu dorong. Nah, kita bantu dorong. Ya. Pokoknya withdrawal. Withdrawal itu dengan pendorongnya itu ditahan, jangan ikut mundur. Ya, kalau ikut mundur nanti nggak kebuka. Ya. Kemudian kita tarik. Jangan semuanya kita tarik. Kemudian kita gunting. Gunting baru kita ambil. Guntingnya berapa senti? 2 sampai 3 cm. Kemudian sudah selesai, kita ambil tenakulum. Ya, kemudian kita dab menggunakan kapas yang dikasih betadine. Selama berapa detik? Berapa? 30 sampai 60 ya, sampai tidak ada perdarahan di situ. Ya, misalnya 2 atau 3 kali. Oke, udah selesai ya. Kita buka semuanya. Kemudian kita taruh. Sekarang kita akan melakukan pelepasan. Ya, kalau pelepasan itu kita melakukan pemeriksaan panggul. Kemudian setelah kita melaksanakan pemeriksaan panggul, kita langsung memasukkan spekulum. Ya, setelah itu bila mana terlihat, ya, kalau gampang terlihat kita menggunakan apa? Tampon. Bila susah kita menggunakan ini jepitnya. Ya, kita lihat. Nah, setelah keambil, kita kasih tahu ibunya, ibu, ini IUD-nya sudah saya ambil, sudah tidak ada lagi di tubuh ibu. Pokoknya semuanya setelah diambil ya, setelah keluar dari tubuh ibunya, kasih tahu ke ibunya, ya, ini loh alatnya, IUD-nya sudah diambil. Jadi ibunya tahu kalau di dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi IUD-nya. Ya, setelah selesai semuanya, kita rendam di larutan klorin. Ibu diluruskan kakinya. Oh iya, tadi lupa ya. Ya. Kemudian ibu luruskan kakinya. Kita ambil. Nah, kemudian kita melakukan tindakan atau konseling pasca pemeriksaan seperti yang kita bahas tadi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan?